Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Petani, kembali lagi di channel YouTube Petani Muda Sultra. Saat petani, di kesempatan kali ini kita akan membahas lengkap mengenai telur dari kaper. Seperti yang kita ketahui bersama, ini merupakan penyebab dari adanya penyakit sundap pada tanaman padi kita. Di mana penyakit sundap itu menyerang padi pada masa vegetatif, di mana umur padi yang berkisar di antara 20 hari sampai 40 harian sampai menjelang bunting itu biasanya diserang oleh penyakit sundap. Ini dia penyebab utama dari penyakit sundap itu sebenarnya adalah kaper putih, di mana kaper putih itu menyimpan telurnya pada bagian daun dari tanaman padi. Setelah 4 hari, telur ini pun menetas dan berubah menjadi ulat. Nah, dan ulat inilah yang masuk ke dalam batang tanaman padi kita yang menyebabkan adanya penyakit sundap. Nah, ini merupakan musuh besar dari para petani. Namun kadangkala petani menganggap remeh dari telur ini. Mereka hanya fokus membasmi untuk hama kapernya, namun tidak memperhatikan untuk telur ini. Padahal telur inilah sumber utama dari penyakit sundap itu. Nah, dan untuk mengatasi dari hama ataupun telur ini juga terbilang sangat sulit ya. Mengapa demikian? Karena cukup susah untuk mengendalikannya. Karena kadangkala pada saat melakukan penyemprotan, petani salah mengaplikasikan. Kebanyakan itu menggunakan racun kontak dengan tujuan untuk mengatasi hama kapernya, bukan untuk mengatasi telur ini. Padahal telur inilah yang menjadi sumber utama dari adanya ulat yang menyebabkan sundap pada tanaman padi kita. Nah, apabila juga kita melakukan penyemprotan, kadangkala kita tidak memperhatikan apakah pada saat kita melakukan penyemprotan, telur dari kaper itu terkena oleh insektisida kita. Biarpun kita menggunakan insektisida sistemik, apabila telur dari kaper ini tidak terkena insektisida dari kita, itu juga sia-sia kita melakukan penyemprotan. Untuk itu, sobat petani perlu lebih teliti dalam melakukan penyemprotan apabila ingin mengatasi telur ini agar tidak menetas. Karena apabila terkena insektisida, telur ini akan membeku dan tidak akan menetas. Dan beberapa jenis insektisida yang sangat baik digunakan, yaitu yang paling utama itu harus menggunakan insektisida sistemik. Contohnya itu seperti spontan, dangke, dan lain sebagainya yang ada di pasaran. Namun yang sangat perlu diperhatikan adalah waktu penyemprotan. Harus terkena dari telur ini. Nah, kadangkala posisinya itu terbalik seperti ini. Pada tanaman padi ya, pada saat kita melakukan penyemprotan itu tidak kena untuk telur ini. Jadi bisa dibilang ini adalah musuh berat dari para petani karena sangat susah sekali mengendalikannya. Dan apabila terlanjur menetas, ulat dari telur ini akan langsung masuk ke dalam tanaman padi kita. Dan otomatis sangat lebih susah lagi untuk mengendalikannya. Karena ulat itu berada di dalam batang tanaman padi kita. Jadi sangat perlu diperhatikan bagi para petani untuk melakukan penyemprotan itu usahakan untuk terkena dari telur ini. Nah, kalau untuk hama kaper itu sangat mudah sekali ya untuk pengendaliannya. Sobat petani bisa menggunakan racun kontak. Dan apabila terkena untuk kapernya otomatis langsung mati. Oke sobat petani, mungkin segitu pembahasan hari ini mengenai telur ini. Mengenai telur kaper ini ataupun ngengat. Di mana ini merupakan sumber utama dari adanya penyakit sundap pada tanaman padi kita. Jadi bagi sahabat petani yang ingin mengendalikannya bisa menggunakan insektisida sistemik. Namun perlu diperhatikan dalam proses penyemprotan itu yang paling penting adalah telur ini terkena dari semprotan kita. Kalau tidak terkena, penyemprotan yang kita lakukan akan sia-sia.